Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah dan melayani tentunya di gereja kita masing-masing. Saya juga sempat melayani firman di GBI Gospel Church di Newcastle, kira-kira 2 jam dari Sydney. Dan saya bersyukur untuk setiap privilege dalam memberitakan firman kapanpun dan dimanapun. Dan biarlah saya lakukan itu dengan setia, dan itu juga yang saya lakukan dalam membuat renungan malam ini. Kita akan sama-sama belajar tentunya terus dari kemurahan hati dalam tema di bulan Juli ini. Sebenarnya ini adalah tema dalam tema bulanan yang terjadi di dalam gereja saya yang ada di gereja yang saya layani di GBI Immanuel di Sydney Doonside, Australia. Dan saya rindu juga tentunya orang-orang lain sebanyak mungkin bisa diberkati dengan renungan malam ini. Saudara, kita akan belajar dengan judul penghiburan dari kemurahan Tuhan. Kita akan membaca dalam Mazmur 119 ayat 76. Memang saudara, di dalam kitab Mazmur lah kata-kata kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan itu muncul paling banyak. Pemazmur yang menulis kitab Mazmur, beberapa orang menyadari bahwa tanpa kemurahan dan kasih setia Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Karena itulah ada begitu banyak ayat-ayat yang saya kutip dari Mazmur mengenai kemurahan hati ini, terutama yang berhubungan dengan kemurahan Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur 119 ayat 76, biarlah kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Saudara, ayat ini sekali lagi menggambarkan bahwa kemurahan Tuhan yang membuat kita terhibur dalam hidup kita. Dalam New American Standard Bible, ayat ini diterjemahkan, "Oh, may your loving kindness comfort me, according to your word, to your servant." Jadi, pemazmur menyadari bahwa kasih setia Tuhan, hesed Tuhan itulah yang memberikan penghiburan atau comfort kepadanya. Dan kalau kita membaca konteks keseluruhan dari Mazmur 119, saudara, ini adalah pasal terpanjang di dalam Alkitab. Saudara perlu membaca seluruh Mazmur 119 ini yang terdiri dari 176 ayat. Semuanya menggambarkan betapa pentingnya Taurat Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kuasa firman Tuhan dan rahmat Tuhan itu menjadi satu. Dialah yang akan membuat kita dihiburkan, dikuatkan dalam hidup ini, dalam menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Karena itulah ayat 77-nya di sana dilanjutkan, biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaran-Mu. Biarlah rahmat-Mu, kemurahan Tuhan sampai kepada pemazmur, sebab Taurat Tuhan adalah kegemaran-Mu, kegemaranku. Saudara, mari kita sama-sama gemar dengan firman Tuhan, akrab dengan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan punya kuasa untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Karena itulah saya share renungan pagi dalam bentuk tulisan. Saya juga share renungan malam dalam bentuk audio seperti ini, dengan tujuan biar kita sama-sama termotivasi untuk belajar firman Tuhan. Terlebih sebelum kita tidur dan beristirahat, kita perlu menenangkan hati dan pikiran kita, bukan hanya dengan lagu-lagu, tapi juga dengan firman yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman yang menggambarkan kemurahan Tuhan. Karena itu bila saudara sekarang ada dalam beban berat, ada dalam situasi yang membuat saudara penat dan mungkin tidak tahu harus berbuat apa, ingatlah akan kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan yang bisa menjadi tempat penghiburan kita. Orang lain dan hal-hal yang lainnya bisa menghibur kita hanya sementara dan tidak permanen, tetapi kemurahan Tuhan itu ada senantiasa dalam hidup kita, dan Dia memberikan penghiburan yang abadi di dalam hidup kita.
Mari terus diam dalam kemurahan Tuhan. Mari terus bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita sampai hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.